Pinjaman sampai dengan 6 juta rupiah hanya dengan KTP tanpa menggunakan jaminan. Dan tentunya ini adalah pinjaman yang sudah terdaftar dan juga diawasi oleh OJK ya. Jadi nanti ada privasi yang terjaga ya. Privasi data pribadi akan dilindungi. Oke, kita langsung cek ya apakah betul masih terdaftar di OJK. Kita buka edaran OJK-nya. Dan ini adalah edaran OJK per tanggal 12 Juli tahun 2024. Ini adalah edaran terbaru saat video ini dibuat ya. Nah, nama aplikasinya adalah Pinjaman Go yang ini. Artinya di sini masih terdaftar resmi ya, diawasi oleh OJK, sehingga nanti untuk bunga itu diatur oleh OJK tidak bisa terlalu tinggi, tidak bisa semena-mena. Kemudian untuk cara menagih tidak ada yang namanya mengancam, mengintimidasi ataupun menyebarkan data ya. Silakan pastikan tidak terjadi yang seperti itu. Kalau terjadi seperti itu langsung saja laporkan OJK agar pinjaman ini ditendang dari OJK ya. Dan ini adalah nomor izinnya ya, nomor izin di OJK-nya, kemudian mulai kapan terdaftarnya, dan juga ini adalah aplikasi yang bisa dipakai ya. Jadi bisa pakai Android dan juga pakai iOS ya, pakai Apple pun sudah bisa. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman yang tertarik bisa langsung buka aplikasi Play Store ataupun App Store, kemudian cari Pinjaman Go strip pinjaman cepat. Di sini pernah di-download oleh lebih dari 5 juta orang ya, kemudian reviewnya 4.1. Silakan teman-teman tinggal install untuk yang tertarik, kemudian kita buka aplikasinya. Kemudian tampilan awalnya adalah seperti ini ya, ada burung yang lucu imut seperti ini ya, tulisannya adalah Pinjaman Go. Kita langsung klik yang get started nih ya, kemudian nanti teman-teman akan ada izin lokasi, silahkan diizinkan hanya saat aplikasi digunakan ya. Memang seperti ini, baik bank konvensional, kemudian aplikasi yang lain apapun kebanyakan memang akan minta izin lokasi seperti ini ya. Silahkan diizinkan. Kemudian teman-teman ada privasi dan juga otorisasi, silahkan dibaca, scroll ke bawah, kemudian klik setuju. Dan setelah itu teman-teman akan muncul ke tampilan seperti ini. Di sini disediakan limit maksimalnya adalah 6 juta dengan tenor 90 hari sampai dengan 180 hari ya. Jadi sampai 6 bulan ya. Oke, kemudian di sini adalah sebenarnya ini adalah aplikasi untuk peminjam dan juga pemberi pinjaman ya. Jadi ini adalah platform P2P, peer to peer ya. Jadi ada yang meminjam, ada juga yang memberi pinjaman ya. Kalau yang memberi pinjaman di sini bunganya bisa sampai 14% per tahun ya. Dan juga 100% diasuransikan pinjaman kita, tabungan kita ya. Oke, tapi di sini akan kita bahas untuk yang pinjaman saja ya, yang ingin meminjam ya. Kita klik dapatkan pinjaman. Dan kemudian tampilannya adalah seperti ini ya, registrasi, silakan masukkan nomor handphone aktif yang dipakai sehari-hari. Karena ini akan dinilai ya untuk mendapatkan limitnya berapa, silakan pastikan nomor handphone aktif dipakai sehari-hari, bukan nomor handphone baru ataupun nomor yang sudah tidak aktif ya. Kemudian masukkan kode OTP nanti yang dikirim ke WhatsApp yang nomor didaftarkan ini ya. Kemudian juga buatlah password kata sandi, terdiri dari 6 sampai 12 huruf dan juga angka. Dibuat kombinasi, dibikin yang paling aman, yang paling tidak bisa dibuka oleh orang lain ya. Kemudian setelah diisi semuanya, klik registrasi. Dan setelah itu ada syarat dan ketentuan, silakan dibaca, scroll ke bawah, tapi harusnya ini sesuai aturan yang ada di OJK ya. Teman-teman harusnya tidak dirugikan dengan syarat dan ketentuan di sini karena semuanya sesuai yang ada di OJK ya. Silakan scroll ke bawah kemudian klik setuju. Dan setelah itu ada beberapa isian informasi pribadi, pekerjaan dan lain-lain ya. Jadi ini teman-teman silahkan isi untuk mengajukan pinjaman di sini. Tapi sebelumnya disclaimer dulu bahwa ini bukanlah video endorse ataupun ajakan untuk meminjam. Ini hanya sharing informasi saja bagaimana sih cara mengajukan pinjaman di aplikasi Pinjam Go. Video, foto ataupun materi lain yang ada dalam konten ini diambil dari berbagai macam sumber, tujuannya untuk memudahkan penjelasan. Tapi bisa saja nanti tampilannya berbeda saat teman-teman gunakan, tapi untuk langkah-langkahnya harusnya masih sama ya. Oke teman-teman, silakan yang pertama ya kita isi untuk informasi pribadi ya, mulai dari nomor handphone, WhatsApp ya, silahkan diisi. Kalau nomornya sama dengan yang tadi silahkan dicentang geser aja ke kanan, tapi kalau enggak silahkan isi lagi. Kemudian email, pendidikan, kemudian juga status pernikahan ya, kemudian juga alamat tempat tinggal, kemudian isi alamat lengkap juga ya. Kemudian juga kepemilikan kendaraan bermotor dan juga nama ibu kandung ya. Nama ibu kandung ini harus sesuai yang ada di kartu keluarga ya. Oke, yang masih bingung boleh langsung bertanya di kolom komentar juga boleh ya. Oke, silahkan diisi semua kemudian klik simpan. Dan setelah itu untuk informasi pekerjaan silahkan dipilih
jenis pekerjaannya apa, kemudian diisi ya semuanya sampai ke bawah ya, lokasinya, kemudian nomor telepon perusahaan ya, kemudian juga industri perusahaannya apa, kemudian lama bekerjanya ya, oke ya, kemudian juga penghasilan per bulan dan lain-lain ya, silahkan diisi semuanya ke bawah, kemudian klik lanjut. Dan kemudian juga ada permintaan informasi kontak, ya ini standar semua pinjaman juga ada. Silahkan masukkan hubungannya apa, namanya siapa, dan juga nomor teleponnya. Silahkan diisi 2 kali. Nah setelah diisi semuanya dengan benar, silahkan klik lanjut. Dan perlu saya infokan bahwa pinjol itu tidak boleh menagih ke kontak darurat. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Hanya boleh menanyakan keberadaan si peminjam kalau si peminjam sulit dihubungi. Jadi hanya seperti itu. Kalau ada yang sampai menagih ke kontak darurat, laporkan saja ke OJK. Oke, kita lanjutkan ya. Dan selanjutnya adalah identifikasi wajah ya. Nanti akan saya tunjukkan cara detailnya seperti apa dan juga foto KTP. Nah untuk KTP ini pastikan KTP-nya asli, bukan fotokopi, bukan scan. Tulisan dan fotonya terlihat jelas ya. Silahkan difoto sesuai bingkai yang ada. Jangan terlalu jauh, jangan juga terlalu dekat terpotong ya. Silahkan sampai jelas. Kalau masih buram silahkan diulang agar tidak ditolak ya. Nanti kemudian klik simpan. Dan untuk proses identifikasi wajah pastikan seperti ini ya, sesuai ketentuan yang ada ya. HP dalam posisi vertikal, jadi di depan muka seperti ini. Kemudian jangan ada yang menutupi bagian wajah, tangan atau rambut ataupun masker, kacamata ataupun yang lainnya ya, tidak boleh ya. Kemudian pastikan cahayanya terang ya, tidak boleh terlalu silau juga ya, tidak boleh remang-remang tentunya. Kemudian nanti wajah kita ditempatkan di bingkai yang ada. Kemudian kalau ada instruksi silahkan ikuti, misalkan diminta buka mulut, kedipkan mata, kemudian geleng kanan, geleng kiri atau menunduk, silahkan ikuti saja instruksi yang ada. Kalau sudah siap silahkan klik mulai identifikasi. Dan setelah itu ada beberapa dokumen yang diminta ya, tapi ini sifatnya opsional, tidak wajib. Silahkan diisi, silahkan boleh juga di skip ya. Tapi intinya kalau diisi akan menambah potensi limit yang diberikan ke kita ya. Silahkan teman-teman perhatikan. Mungkin ini ada yang sangat privasi rahasia, teman-teman nggak mau ya silahkan jangan ya. Tapi kalau mungkin yang tidak masalah, bersifat agak umum, silahkan boleh ditambahkan untuk mendapatkan limit yang lebih besar ya. Oke, silahkan setelah diisi atau di skip silahkan klik informasi lainnya atau lanjutkan ya. Oke, dan ini contohnya di simulasi ini ada 1.200.000 yang diberikan ya, dan durasinya hanya 30 hari. Dan memang untuk pinjaman pertama itu tidak langsung dapat maksimal yang tadi ya. Ini ternyata di simulasi ini hanya dapat sekian ya. Kemudian untuk pencairannya pun tidak utuh, hanya 1.056.000. Artinya ada potongan berapa? 144 ya. Nah ini memang tidak kecil. Teman-teman silahkan pertimbangkan, perhatikan ya. Jangan sampai nanti menyesal ya. Jadi kalau memang teman-teman ragu-ragu atau mungkin merasa bunganya terlalu besar, biaya terlalu besar, jangan dilanjutkan. Skip saja aplikasi ini. Ragu-ragu juga tidak boleh, skip saja ya. Masih berpikir-pikir mending di skip ya. Tapi kalau memang sangat butuh, untuk yang darurat, untuk yang produktif dan mampu untuk membayarnya, tidak keberatan, silakan langsung klik yang pinjam sekarang nih, klik pinjam sekarang ini. Oke ya, seperti itu. Dan setelah itu teman-teman pun akan diminta untuk memasukkan nomor rekening. Silakan masukkan nomor rekeningnya 2 kali. Kemudian pilih banknya apa dan juga nama yang terdaftar di rekening bank. Dan namanya ini tidak boleh nama orang lain, jadi hanya milik kita sendiri. Hanya yang tadi KTP-nya kita upload ya, jadi tidak bisa cair ke rekening orang lain. Dan juga nanti teman-teman akan di miss call ya, ada miss call masuk. Nah teman-teman tidak perlu angkat ya, dan ini rahasia, jangan diberikan ke orang lain ya. Nah silahkan 6 digit nomor yang miss call itu masukkan ke sini ya. Kemudian teman-teman klik yakin. Dan setelah itu ada notifikasi sedang direview 1-2 hari, tapi biasanya tidak selama itu, mungkin hanya beberapa jam atau tidak sampai 1 kali 24 jam, nanti biasanya segera cair ya. Oke, dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Selamat disetujui, sedang pencairan dana ya. Oke, kalau sudah muncul tampilan seperti ini silahkan cek berkala saja di rekening yang tadi kita masukkan. Harusnya tidak lama dari itu sih sudah masuk ya. Oke teman-teman yang masih bingung, diputar ulang video ini ataupun boleh langsung bertanya di kolom komentar ya. Mungkin juga ada yang selalu minjem di sini gagal, ditolak, ataupun mungkin ada yang pernah merasa terbantu dengan aplikasi ini dan lain-lain ya. Silahkan boleh sharing di kolom komentar agar bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.